Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung di live Instagram Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dalam acara Perpustakaan Menyapa. Bersama dengan saya, Pinanti Rahayu, selaku moderator pada acara siang hari ini. Acara ini adalah Perpustakaan Menyapa yang ke-12, layanan perpustakaan FIB dan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada di era normal baru pandemi COVID-19. Sobat Perpus, sebelum acara dimulai, saya ingin memperkenalkan dua narasumber yang akan membersamai kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Mardi Pramono, beliau pustakawan dan koordinator perpustakaan FIB UGM. Dan yang kedua ada Ibu Widayati, beliau pustakawan dan koordinator perpustakaan Filsafat Universitas Gadjah Mada. Sobat Perpus dan teman-teman semuanya, perlu saya informasikan selama live Instagram Perpustakaan Menyapa ini berlangsung, akan ada dua lucky draw atau hadiah yang menarik, tentunya untuk dua orang pemenang yang beruntung selama live Instagram ini menyaksikan, meninggalkan komentar, ataupun memberikan pertanyaan. Baik, sebelum dimulai acara ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ibu Widayati dari Perpustakaan Filsafat Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum, Bu Wid. Waalaikumsalam, Mbak Vivin. Sehat. Ya, semangat ya. Sehat, Ibu Wid. Sudah siap untuk presentasi hari ini? Siap. Siap. Baik, saya lanjut ke Pak Mardi Pramono dulu ya. Assalamualaikum, Pak Mardi. Waalaikumsalam. Jelas terdengar ya di sana ya. Oke. Baik, apa kabar ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kami masih dalam keadaan pandemi, masih di Oke, baik. Lanjut saja ya. Ini berhubung waktunya sangat terbatas, kita akan nanti berdiskusi tentunya setelah paparan dari Ibu Widayati, kemudian nanti lanjut ke Pak Mardi Pramono. Setelah presentasi atau paparannya berakhir, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Kemudian ini sekarang langsung saja nih ke Bu Wid terlebih dahulu nih. Monggo kami persilakan untuk Bu Wid. Terima kasih Mbak Vivin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bisa bertemu bersama dalam Perpustakaan Menyapa edisi 12 ini ya. Mungkin kita termasuk klaster yang terakhir ya yang kita ambil ini ya. Maka saya kira untuk pelayanan perpustakaan di era new normal ini kita masih hampir sama lah dengan perpustakaan yang lain ya. Dari protokol kesehatan yang harus dijalani oleh pemustaka, dari pertama masuk ke area itu sudah cek suhu, kemudian juga harus cuci tangan dengan sabun dan sebagainya, itu hampir sama dengan perpustakaan yang lain. Di filsafat juga begitu. Walaupun itu kita desain hanya untuk mahasiswa akhir saja yang bisa masuk ke perpustakaan, tetapi pada kenyataannya ya tidak masuk akhir saja. Kalau misalkan ada tamu pun kita bisa terima walaupun belum terlalu penuh kuota di perpustakaan, gitu masih kita terima ya. Juga mahasiswa yang memang betul-betul butuh literatur memang kita harus carikan. Kemudian yang kedua yang sangat urgen adalah masalah denda gitu ya. Denda ini ternyata bisa membuat galau mahasiswa ya, karena mereka berbulan-bulan tidak mengembalikan buku, dendanya berapa, ada mekanisme tersendiri yang mungkin juga sama dengan perpustakaan yang lain ya, teman. Kita lebih fleksibel dalam hal denda ini, Mbak Sivin, begitu. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Wid yang telah memberikan secara singkat, padat, dan jelas untuk informasi layanan perpustakaan di era normal COVID-19 ini.
Kemudian lanjut ke Pak Mardita Mono, layanan perpustakaan FIB di era normal baru COVID-19. Monggo kepada Pak Mardi, disilakan. Ya, terima kasih waktunya dari Pak Edwin. Selamat siang bagi seluruh rekan pustaka sitas kita di Universitas maupun sivitas di Fakultas Budaya Indonesia. Siang hari ini sebagai bagian dari sosialisasi dan untuk apresiasi kami kepada seluruh pustaka yang ada di semua tempat. Dalam masa pandemi ini kami masih berupaya untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan perpustakaan meskipun dalam kondisi terbatas ataupun banyak hal yang belum bisa dilakukan dalam kondisi seperti biasa. Tapi kami berusaha semampu mungkin untuk tetap menjalankan pelayanan agar seluruh tujuan dari setiap pustaka dapat terlayan yang baik dengan memuaskan dan tentu saja dalam rangka menjalankan atau menjaga kondisi dari setiap pustaka maupun staf yang ada di tempat kami tetap sehat terhindar dari pandemi COVID. Kemudian juga kami sampaikan kepada seluruh rekan pustaka, saya yang tadi disampaikan oleh Mbak Fit tadi bahwa kami di sini di Fakultas Ilmu Budaya ini tetap melayani setiap pustaka yang datang ke tempat kami. Untuk saat ini pelayanan hanya kami laksanakan untuk peminjaman secara terbatas. Jadi maksudnya pengunjung tidak bisa datang masuk ke ruangan koleksi, pertama untuk buku teks ya. Kemudian kalau untuk meminjam masih bisa kami layani dan untuk jumlah pinjaman maupun durasi peminjaman masih sama seperti sebelum masa pandemi. Kemudian untuk layanan disertasi dan layanan tugas akhir dan layanan referensi masih kami layani untuk bisa masuk ke ruang koleksi meskipun kami laksanakan berbagai pemeriksaan maupun standar tertentu yang dipenuhi oleh setiap individu. Dan semua itu bisa dilihat, prosedur yang kami laksanakan itu bisa dilihat di seluruh sosial media yang kami miliki, seperti misalnya ada di Instagram, ada di web kami di digilid.fib.m.ac.id. Sudah dijelaskan seluruh prosedur dapat dimasuki ruangan atau koleksi kami. Mungkin setidaknya hal itu cukup merepotkan bagi rekan-rekan semua yang menggunakan fasilitas tempat kami, tapi dengan tujuan bahwa semua itu bisa memakan bersama dan nyaman bersama. Mungkin di satu sisi kami juga ingin tetap melayani, tapi di sisi lain kami juga harus memastikan bahwa setiap pengunjung maupun staf kami dalam keadaan sehat dan tidak terdampak oleh COVID-19. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mardi atas paparan yang cukup jelas. Tapi agak sedikit putus-putus ya. Secara garis besar, ini nanti saya sampaikan kembali saja bagi teman-teman atau sobat perpus yang baru saja bergabung dengan live Instagram Perpustakaan Menyapa yang ke-12 ini. Saat ini teman-teman dan sobat perpus sedang menyaksikan layanan perpustakaan FIB dan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dalam era normal baru COVID-19. Jadi secara garis besar yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Wit dari Filsafat dan Pak Madi Pramono dari Fakultas Ilmu Budaya, hampir ada kemiripan jenis-jenis pelayanan yang dilayankan di era normal baru ini, yaitu salah satunya adalah peminjaman dan pengembalian buku. Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Filsafat saat ini sudah melayani secara langsung, jadi teman-teman atau sobat perpus bisa langsung datang ke perpustakaan dengan ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Filsafat ya. Jadi nanti silahkan
bisa melihat Instagram dari Fakultas Filsafat untuk update informasi yang terbaru, ataupun dari digilib.fib UGM AJID untuk kebijakan apa saja yang harus dipenuhi, syarat apa yang harus wajib dipenuhi ketika harus meminjam atau berkunjung di perpustakaan filsafat ataupun perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian ada penggunaan ruang referensi untuk Fakultas Ilmu Budaya, bisa digunakan ketentuannya nanti terdaftar melalui Google Form Instagram Fakultas Ilmu Budaya. Nanti mendaftar terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuannya juga bisa dilihat di Gilib FIB UGM AJID. Kemudian untuk yang di Fakultas Filsafat ada bisa langsung dilayani, datang langsung ke ruang referensi atau ruang baca deh, Wid ya. Iya, yes. Baik, ini sembari menunggu pertanyaan dulu ya, Wid dan Pak Mardi. Apakah sudah ada yang bertanya? Tentang mekanisme denda itu, Mbak Vivi. Oh ya, baik. Betul. Yang menarik sekali dan selalu banyak ditanyakan ini, baik Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Filsafat untuk perpustakaan terkait dengan mekanisme pemutihan denda. Denda yang selama ini nggih, atau mulai pandemi COVID-19 ini nggih. Iya. Monggo Duit dulu mungkin bisa memberikan penjelasan, nanti lanjut Pak Mardi. Tentang denda ini ya, yang masuk ke saya tuh banyak gitu ya, artinya yang dari luar daerah terutama. Mereka sampai sempat kontak saya langsung, Duit saya tuh punya buku gitu ya. Masih punya buku 2 dari bulan Maret harusnya baru kembali. Saya jawab aja, kalau memang belum bisa sampai ke Jogja, bawa aja bukunya, asal jangan sampai hilang, saya bilang gitu ya. Pokoknya tidak ada denda selama belum pernah pinjam lagi selama COVID itu, tetap tidak ada denda sampai dia kembalikan lagi gitu ya, kembalikan lagi. Tetapi bagi mahasiswa yang sudah pernah pinjam setelah kita buka bulan Juni itu diberlakukan regulasi yang biasa, artinya mereka memang bisa datang dan mengembalikan seperti biasa. Tetapi kalau yang di luar Jogja, dia kesulitan untuk pulang, untuk kembali ke Jogja, mereka mendapat hak istimewa, sampai dia bisa ke Jogja dengan sehat, itu kita terima itu. Begitu Mbak Irin. Dan misalnya ada denda itu bisa dengan transfer yang kita menggunakan virtual account. Jadi memudahkan mereka untuk masalah denda ini tidak masalah gitu, maksudnya gitu ya. Gitu Mbak Irin. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Mardi. Saya kira untuk masalah denda ini hampir sama ya. Tapi kalau dari kami intinya lebih menekankan kepada bahwa setiap denda dalam apapun, dalam tetap masih bisa kita bicarakan maksudnya, kalau itu masih bisa kita bicarakan toleransi pembayaran penggunaan dendanya. Tapi kalau memang dari peminjam itu seperti yang tadi yang disampaikan oleh Rizapa tadi, memang kalau setelah bulan Juni atau setelah kita buka ini, kita tetap kita hitung seperti biasa. Jadi kalau yang sebelum itu, sebelum itu memang kita berikan kebijakan besar-besar. Dan di samping itu juga kepada peminjam atau mahasiswa yang masih membawa buku dan tidak bisa datang ke Jogja, sebenarnya bisa melalui sarana kurir ya. Kita harus datang langsung ke perpustakaan, melalui sarana kurir atau sarana apapun yang penting buku itu bisa kembali atau diserahkan ke perpustakaan fakultas, sehingga tidak tidak menjadi hambatan untuk tidak mengembalikan karena tidak jadi. Dan untuk saat ini dari kementerian itu sudah ada yang mengembalikan setiap dan ya sampai dengan di fakultas itu bisa datang bisa sampai dengan selama tidak ada besaran apapun. Itu mungkin bisa dijadikan contoh dari rekan-rekan yang lain yang masih membawa buku sampai sekarang, dan dikhawatirkan kalau semakin lama di tempat benda itu akan kemungkinan pertama rusak, yang kemudian yang kedua itu lupa. Nah, semakin lupa buku yang Anda bawa itu akan semakin pertama akan semakin menyulitkan kepada yang lain untuk mengakses.
Yang kedua otomatis akan menjadi pandangan Anda sendiri apabila ternyata itu sampai di akhir masa studi Anda buku tidak kembali dan Anda akan terhambat untuk menyelesaikan studi Anda di fakultas. Jadi itu yang bisa saya katakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mardi atas penjelasannya terkait dengan mekanisme denda, pemutihan denda selama pandemi ini COVID-19. Saya ulang kembali, baik dari Fakultas Ilmu Budaya maupun Fakultas Filsafat untuk denda di perpustakaan itu bisa diputihkan dengan catatan mulai dari bulan Maret ya estimasinya, itu mulai pandemi atau diberlakukannya darurat pandemi COVID tersebut hingga sampai mahasiswa tersebut kembali ke kampus atau ke Universitas Gadjah Mada, dan apabila belum bisa mengembalikan langsung, bisa dikembalikan melalui pengiriman dengan jasa kurir ataupun dengan jasa pos dan sebagainya. Kemudian untuk pembayaran denda bagi yang sudah dikenakan denda itu adalah yang sudah meminjam kembali ketika layanan pinjam kembali sudah mulai dibuka langsung ya, itu nanti akan mulai dihitung, dan apabila denda bisa dibayar melalui virtual account dari masing-masing perpustakaan filsafat ataupun perpustakaan Fakultas Ilmu Budayanya. Ya, baik. Ini sepertinya belum ada pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Lia, Aprilia Mardi Astuti. Mau nanya Mbak Pipin, bagaimana akses terhadap karya ilmiah, hasil penelitian dosen, profesor, terutama karya ilmiah bentuk tercetak? Ini pertanyaan untuk Fakultas Ilmu Budaya mungkin ya, kepada Pak Mardi Pramono, disilahkan. Jadi terima kasih pertanyaannya dari Ibu Lia ya. Kami jelaskan bahwa untuk koleksi penelitian dari sivitas di Fakultas Ilmu Budaya ini, seperti penelitian dan dosen itu sebagian sudah kami digitalkan dan bisa dilihat di philip.edu.ac.id, itu ada di sana. Dan kemudian penelitian yang merupakan tugas akhir dari dosen itu ada sebagian yang sudah kami masukkan juga di philip, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena proses untuk yang terbaru ini ada yang belum masuk di situ, itu bisa diakses di simaster.simaster.ac.id. Itu ada beberapa koleksi kami yang kami masukkan melihat datanya. Sedangkan untuk koleksi cetaknya atau cetaknya bisa datang langsung ke perpustakaan fakultas. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Mardi. Saya ulang kembali ya untuk bagaimana akses untuk penelitian dosen ya. Kalau untuk yang di Fakultas Ilmu Budaya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mardi, bahwa sudah beberapa di antaranya laporan penelitian dosen itu masuk di dalam digilid.fib.ugm.ac.id. Ada beberapa di antaranya, jika belum masuk di sana, Bapak Ibu dan Sobat Perpus semuanya bisa mengakses melalui opak.lib.ugm.ac.id. Di sana bagi laporan penelitian yang sudah terolah itu bisa dipinjamkan untuk Sobat Perpus atau mahasiswa ya, terutama yang memiliki kartu mahasiswa atau menjadi anggota di perpustakaan. Begitu nggih. Baik, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Hidayati 5299. Maaf ketinggalan pertanyaannya. Selama pandemi, apa melayani peminjaman buku baik kepada mahasiswa fakultas maupun luar fakultas? Terima kasih. Ini bisa ke Ibu Wit dulu, nanti bisa dilanjut ke Pak Mardi. Monggo. Terima kasih ya. Selama ini di filsafat itu mahasiswanya tidak terbatas fakultas filsafat saja, artinya karena fakultas filsafat itu mengampu mata kuliah MKWU yang anggotanya mahasiswanya bisa dari semua fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada, jadi kita sudah mulai juga melayani mereka, tetapi pada dasarnya mereka hanya
berkunjung biasanya, berkunjung. Kalau yang MPK itu berkunjung, kemudian banyaknya itu mengembalikan ya, yang mereka bisa pinjam sudah bulan-bulan yang lalu. Kemarin FIB juga masa magister itu kembali, terus ini memang sudah mulai kita buka untuk layanan itu. Cuman mungkin mahasiswa yang karena ada patokan harus masuk akhir itu ya, jadi mereka mungkin juga ada keraguan untuk bisa main ke perpustakaan ya. Begitu Pak Gizi. Tapi untuk kuota mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir itu ada kan, Wit? Ya ada, cuman begitu ya. Selama ini memang belum pernah melampaui dari kuota yang kita target ya, jadi masih bisa welcome saja gitu. Oke. Lanjut Pak Mardi. Tapi kalau dari Fakultas Ilmu Budaya, ini kebijakannya dari perpustakaan dari mahasiswa fakultas lain itu dibolehkan ya. Meskipun sebenarnya hanya kita batasi satu judul selama 3 hari. Kemudian untuk dari luar UGM belum bisa melayani, karena kami prioritaskan kepada mahasiswa dari UGM. Sedangkan untuk pembatasan yang berkaitan dengan kondisi mahasiswa yang bersangkutan kaitannya dengan studi, misalnya mahasiswa tingkat akhir misalnya. Untuk sementara ini memang pertama kami terapkan seperti itu, tapi ternyata pada perjalanannya jumlahnya sangat sedikit, sehingga cakupannya kami perluas untuk mahasiswa yang di luar masa akhir studi itu masih kita bolehkan. Meskipun akan kita lihat ke depan kalau misalnya itu cukup menimbulkan kerawanan, misalnya terjadi padatan pinjaman, nanti akan kami tinjau kembali. Intinya untuk saat ini kami masih melayani mahasiswa yang dari luar maupun dari dalam kota. Ya. Baik, saya ulang ya. Baik, untuk akses ruang tersebut bagi mahasiswa dari filsafat ataupun FIB itu tetap bisa diizinkan, dan dari luar Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Filsafat tetap diizinkan, begitu ya, dengan ketentuan ada di masing-masing fakultas ya. Misalnya seperti Fakultas Ilmu Budaya, sebelum menggunakan akses di perpustakaan tersebut ada beberapa hal yang wajib untuk dipenuhi. Nah, itu apa saja nanti bisa menghubungi narahubung atau bisa melihat syarat-syaratnya di websitenya digilib.fib.ugm.ad atau di Instagram Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada ya. Begitu ya. Baik, ini apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Ibu Umi Nurida Sutiati. Untuk layanan fotokopi, apakah bisa dilayani ya? Misalkan pesan. Ayo, monggo, mau di mana dulu nih? Buit dulu ya. Ya, kalau layanan fotokopi ya mestinya harus bisa ya, karena itu nanti setelah fotokopi, kalau orang mahasiswa itu dalam Jogja masih bisa diambil ke perpustakaan. Cuman kalau dari luar Jogja kita kirim ke alamatnya. Bisanya begitu. Boleh. Ya. Keren ya, Pak. Pak Mardi, monggo. Sebenarnya kalau untuk layanan fotokopi kami mempertimbangkan banyak aspek ya. Pertama copyright. Sebenarnya untuk koleksi-koleksi tertentu yang rawan adanya kejahatan copyright, kami sarankan tidak. Tapi berkaitan dengan berbagai tujuan dan tuntutan dari pemustaka untuk bisa memiliki kopi dari buku tersebut, beberapa yang kami berikan. Dengan catatan akan kami kenakan persyaratan buat pernyataan karena untuk saat ini kami juga concern tentang copyright. Jadi untuk fotokopi bisa kami layani dengan catatan yang bersangkutan membuat pernyataan untuk bertanggung jawaban berkaitan dengan copyright. Ini seperti itu. Baik, ini saya sampaikan kembali ya terkait dengan pemesanan fotokopi baik dari perpustakaan Fakultas Filsafat ataupun
Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya pada intinya bisa melayani, kan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan untuk pemesanan fotokopi. Begitu, Nje? Iya. Oke. Ini apakah ada lagi pertanyaan? Luar biasa yang sudah bergabung. Baik, ini sementara menunggu waktu habis dan belum ada pertanyaan kembali, saya ingin menyisipkan pertanyaan yang biasanya banyak ditanyakan oleh mahasiswa atau sobat perpus. Ini yang pastinya berubah layanan untuk di Fakultas Ilmu Budaya. Ini terkait dengan layanan bebas pustaka, Pak Mardi. Mohon diinformasikan bebas pustaka di era pandemi COVID-19 ini bagaimana pelayanannya dan apakah bagi mahasiswa yang saat ini tidak berada di Jogja ini bisa melakukan bebas pustaka meskipun tidak harus datang gitu. Baik, terima kasih untuk layanan bebas pustaka di perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya ini sudah kami terapkan kebijakan untuk tidak bertemu dengan pemustaka, meminimalkan terjadinya interaksi langsung dengan pemustaka, sehingga kami berikan kesempatan kepada pemustaka untuk menyelesaikan proses perpustakanya melalui sarana elektronis seperti misalnya email atau sosial media yang lain kami sediakan. Tapi yang jelas untuk saat ini kebanyakan mahasiswa yang ingin berpustaka kami layani melalui email. Jadi mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan seluruh persyaratan berkaitan dengan berkas-berkas yang harus dia serahkan ke perpustakaan fakultas, seperti misalnya naskah tugas akhir yang harus dia serahkan, persyaratan dan ketentuan yang kami sudah tentukan. Kemudian kami verifikasi dan kami berikan surat keterangan bebas pustaka maupun tanda terima tugas akhir dalam bentuk atau bentuknya. Nah, sehingga mahasiswa tidak perlu datang langsung ke tempat kami korespondensi melalui email atau via sosial media yang kami sediakan. Kami sediakan kontak person yang bisa dihubungi sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan atau kesulitan dalam menyelesaikan proses usaha tersebut. Tentunya juga bebas pustaka juga harus berkaitan dengan proses kewajiban pengembalian buku yang harus diselesaikan maupun catatan-catatan lain yang dimiliki oleh mahasiswa berkaitan dengan denda misalnya, itu harus diselesaikan dulu, baru nanti kita proses untuk bebas pustaka. Demikian. Baik. Terima kasih untuk Pak Mardi. Bu Wit, apakah ada yang perlu ditambahkan terkait dengan bebas pustaka? Apakah ada perubahan? Ya, kalau bebas pustaka di filsafat itu tidak sebanyak di FIB ya. Jadi sekali wisuda itu mahasiswa filsafat bisa 20 itu istimewa gitu ya. Jadi kita kontak dengan mahasiswa itu sangat-sangat minim karena mereka yang bebas pustaka memang tidak begitu banyak gitu, Mbak Win. Jadi tetap kita layani masih biasa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada intinya meskipun saat ini era normal baru pandemi COVID-19 ini banyak sekali mestinya pembatasan-pembatasan, akan tetapi yang pasti tidak akan menyurutkan kita sebagai maksudnya pustakawan ataupun petugas perpustakaan untuk melayani sobat perpus ataupun mahasiswa nggih. Jadi pastinya selalu untuk tidak perlu khawatir. Jadi kami akan tetap melayani meskipun dalam kondisi seperti ini, Nggih. Ya. Iya, baik. Ini apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini ada satu lagi ya, satu pertanyaan terakhir Gih. Ini berhubung waktunya sangat mepet banget. Ini dari Albar 2920. Apakah ada koleksi e-book yang berbahasa Indonesia? Prosedur peminjamannya bagaimana Gih? Matur nuwun. Bisa mulai dari Mbak Wid dulu untuk menjawab. Koleksi e-book kita
bahasa Indonesia sepertinya tidak melanggan ya, artinya kita memang tidak punya. Yang ada koleksi-koleksi bahasa Inggris. Jadi kalau selama ini belum ada yang minta seperti itu ya, permintaan itu. Karena aku mungkin mahasiswa juga bisa mencari di perpustakaan yang lain. Cuma di filsafat belum ada permintaan seperti itu. Monggo yang FIB mungkin. Baik. Monggo Pak Mardi. Kalau di FIB memang sama seperti yang di perpustakaan filsafat, kami tidak memiliki secara khusus koleksi untuk kebutuhan naskah teks berupa e-book itu kami sarankan ke perpustakaan pusat. Di sana lebih apa namanya? Karena pengadaan pernah terjadi di sana, dan di sana lebih lengkap. Sedangkan kalau yang kami miliki adalah hasil digitalisasi dari tugas akhir maupun penelitian yang dihasilkan oleh dosen dari sivitas akademik itu sendiri. Ya, sudah Pak. Oke. Ya, baik. Perlu saya informasikan kembali ya, baik untuk perpustakaan filsafat ataupun perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya untuk e-book dalam bahasa Indonesia saat ini belum ada, dan mungkin bisa dipertimbangkan lain kesempatan untuk bisa diadakan ya Pak Mati ataupun Bu. Baik, ini tak terasa 30 menit sudah acara ini membersamai teman-teman dari Sobat Perpus. Waktunya acara pada siang hari ini diakhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber untuk Ibu Wit dan Pak Mardi yang telah membersamai kita pada siang hari ini, Ge. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di Sobat Perpus yang setia bersama live Instagram Perpustakaan Menyapa pada siang hari ini. Baik, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan acara. Saya Vinanti Rahayu sebagai moderator Perpustakaan Menyapa yang ke-12, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.